Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pada video kali ini kita akan mengisahkan tentang salah seorang sahabat dan sekaligus paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu singanya Allah, Hamzah bin Abdul Muttalib, singa Allah dan Rasulnya. Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Nabi yang satu ini, dikenal luas di masyarakat Arab sebagai pemuda cerdas dan pemberani. Ketangkasannya dalam bermain pedang dan kuda dikenal luas di masyarakat Quraisy Mekah, bahkan di kalangan suku-suku Arab sekitar Mekah. Beliau senang menyendiri dan berburu di padang pasir. Oleh karenanya, beliau sering menjadi incaran kejahatan di padang pasir yang sepi. Pada suatu hari, datang sekelompok pria berkuda dan berkata kepadanya, "Serahkan apa yang kau dapat." Hamzah bin Abdul Muttalib hanya terdiam. Lalu berkata salah seorang lainnya, "Mungkin dia ingin melawan." Hamzah bin Abdul Muttalib menjawab, "Akan lebih adil jika kita bagi dua saja." Orang-orang itu langsung turun dari kudanya untuk menyerang Hamzah bin Abdul Muttalib. Hamzah bin Abdul Muttalib melawan mereka sambil berkata, "Rasakan serangan Hamzah bin Abdul Muttalib." Semua orang ketakutan dan berlari pontang-panting. Jika disebut namanya, siapapun dan berapapun jumlah orang yang berniat jahat terhadap dirinya, pasti akan tunggang-lunggang menghindarinya. Nama Hamzah bin Abdul Muttalib semakin bersinar ketika saat berburu, ia berhasil membunuh seekor singa. Tubuhnya dikuliti dan diletakkan di pelana kuda. Maka saat memasuki kota Mekah, penduduk Mekah semakin mengaguminya, hingga ia disebut sebagai Sayyid al-Usud ataupun sang pemburu singa. Sebagai putra Abdul Muttalib, Hamzah bin Abdul Muttalib demikian peduli terhadap nasib keponakan tercintanya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sejak kecil, Hamzah sudah mengenal dekat sifat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kejujuran dan keluhuran budi keponakannya itu selalu membuatnya takjub dan bersimpati. Dia sangat paham dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sejak kecil, karena umurnya hanya terpaut 2 tahun. Maka sejak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mulai menyuruh pada Islam di usianya 40 tahun dan mendapat kecaman dan ancaman Quraisy, Hamzah bin Abdul Muttalib selalu membela dengan sepenuh hatinya. Beliau mendatangi orang-orang Quraisy dan berkata, "Dengarkan baik-baik apa yang akan aku katakan ini. Sebelum ada yang berbicara, demi Tuhan, siapa yang mengganggu kakakku Abu Talib dan keponakanku Muhammad, akan aku buat mereka marah dan tak sanggup menghadapiku. Dan andai saja tidak dicegah oleh Abu Talib, kakaknya sendiri, Hamzah yang sangat ditakuti Quraisy sudah menghunuskan pedang untuk menyerang siapa saja yang menyakiti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam." Sayyidina Hamzah berkata, "Bagiku tidak ada jalan lain bagi mereka selain dengan pedang. Aku bersumpah, siapa yang berani menyentuh Muhammad pasti berhadapan denganku, dan tidak akan ada satupun yang lolos dariku." Abu Talib menjawab, "Jangan begitu, tidak dengan cara kekerasan, wahai Hamzah, tapi menghadapi Quraisy dengan cara yang lembut. Aku khawatir mereka membalas dendam pada kaum muslimin yang lemah. Tapi jika mereka ingin menyakiti Muhammad," Hamzah bin Abdul Muttalib langsung menjawab, "Kita tekan mereka dengan kekuatan senjata. Apa yang kita takutkan, wahai kakakku Abu Talib, padahal kita punya kekuatan yang hebat." Abu Talib berkata, "Tenanglah wahai Hamzah. Saat kaum Quraisy mengancam siapa saja untuk memeluk Islam, Sayyidina Hamzah justru tampil melindunginya bersama kakak-kakaknya, seperti Abu Talib dan Abbas bin Abdul Muttalib. Suku-suku lain di luar Mekah yang ingin memeluk Islam bahkan ia kawal hingga rumah keponakan tercintanya, Nabi Muhammad SAW, tanpa ada yang berani mengganggunya. Padahal Hamzah sendiri tidak memeluk Islam." Diceritakan saat Hamzah berjalan dengan salah seorang sahabatnya. Sahabatnya itu berkata, "Tenangkan dirimu, wahai sahabatku. Jika menjadi pengikut Muhammad, pasti kau beruntung. Ikutlah masuk denganku, wahai Hamzah." "Kau saja yang masuk, wahai sahabatku," kata Hamzah. Namun begitu saat ia mendengar ayat Al-Quran, ia tertegun dan hatinya yang keras itu mencair. Dan pada suatu hari, Hamzah bin Abdul Muttalib tidak sengaja mendengar Abu Huzaifah sedang melantunkan ayat suci Al-Quran, yang artinya, "Sucikanlah nama Rabbmu yang paling tinggi, yang menciptakan dan yang menyempurnakan penciptaannya, dan yang menentukan kadar masing-masing dan memberi petunjuk, dan yang menumbuhkan rumput-rumputan, lalu dijadikan rumput-rumputan itu kering kehitam-hitaman." Dia berkata kepada Abu Huzaifah, Lanjutkan saja wahai Abu Huzaifah."
Dia begitu terpikat dengan untaian Al-Quran yang lama-kelamaan ia yakini bukan dari untaian buatan manusia. Kaum Quraisy yang tidak bisa menyentuh Nabi Muhammad SAW kemudian melampiaskan amarah mereka kepada para pengikut Nabi Muhammad yang lemah, kepada para kaum mukmin yang berasal dari budak dan kaum miskin Mekah. Hamzah bin Abdul Muthalib semakin geram. Ia tidak bisa membela kaum lemah pengikut Nabi Muhammad SAW karena tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan mereka. Ia baru bisa bertindak jika Muhammad sang keponakannya sendiri yang disakiti. Hingga pada suatu ketika, Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib berkata kepada Abu Talib, "Ketahuilah wahai kakakku Abu Talib, kaum Quraisy tidak berani mendekati Muhammad, tapi mereka tidak takut dengan kaum muslimin yang lemah." Hingga suatu ketika, Abu Jahal yang paling membenci Nabi tak kuasa menahan diri hingga mencaci dan menyakiti Nabi Muhammad SAW. Lalu saudara Abu Jahal bertanya kepada Abu Jahal, "Kenapa kau menyakiti Muhammad, wahai saudaraku? Ini akan memicu kemarahan Bani Hashim. Perbuatanmu sangat ceroboh sekali." Abu Jahal hanya terdiam saja. Lalu salah seorang dari mereka berkata, "Tapi Muhammad melarang keluarganya bertindak. Barangkali mereka takut." Seseorang yang lain menjawab, "Keluarga Bani Hashim tidak pernah merasa takut." Abu Jahal melanjutkan, "Kalau begitu, mana mereka? Di mana mereka?" Lalu tiba-tiba salah seorang dari mereka berkata, "Awas, Hamzah datang." Mereka hanya terdiam membisu. Mendengar perbuatan Abu Jahal, Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib yang baru tiba dari berburu begitu marah dan langsung menuju ke Darun Najwa, yaitu tempat berkumpulnya orang-orang Quraisy. Hamzah langsung menghampiri Abu Jahal dan memukulnya bertubi-tubi dengan busurnya hingga tersungkur dan berdarah. Hamzah bin Abdul Muthalib berkata kepada orang-orang Quraisy, "Aku menganut agamanya. Kata-kata dia adalah kata-kataku juga. Rasakan pembalasan dari keluargaku." Seluruh petinggi Quraisy terkejut dengan keberanian Hamzah. Mereka semakin terkesima ketika Sayyidina Hamzah dengan amarahnya tiba-tiba mengucapkan kata-kata yang mengagetkan bahwa dirinya seorang pengikut Nabi Muhammad SAW. Hamzah mengucapkan dua kalimat syahadat, yaitu "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah", yang artinya, "Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah." Dan inilah peristiwa Islamnya paman Nabi, seorang pemburu singa, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib. Kabilah anti-Islam, keluarga besar Abu Jahal, segera bergegas melindungi dan akan membalas. Namun Abu Jahal melarang karena dia telah menyakiti keponakan Hamzah. Maka Hamzah yang sehebat itu ternyata tetap memiliki sifat yang tawadu. Dia orang besar tetapi tawadu. Suatu hari Hamzah ditanya oleh seseorang, "Siapa yang lebih besar, wahai Hamzah? Kamu atau Rasulullah?" Orang itu sebenarnya bertanya tentang masalah usia. Artinya siapa yang lebih tua usianya. Tapi Sayyidina Hamzah kemudian mengatakan, kata Hamzah bahwa Rasulullah lebih besar daripada saya, tapi saya dilahirkan lebih dahulu daripada beliau. Kalau dipikir-pikir, apa sulitnya seorang Hamzah menjawab bahwa saya yang lebih tua? Saya lebih besar secara usia daripada Nabi Muhammad SAW. Tapi lihat, adab Sayyidina Hamzah mengajarkan kepada kita tentang adab kepada orang yang mulia, kepada orang yang berilmu, apalagi Rasulullah SAW. Sejak itu, Hamzah bin Abdul Muthalib selalu mendampingi keponakannya Muhammad SAW dalam suka maupun duka. Beliau menjadi perisai bagi tangan-tangan yang akan menyakiti Nabi. Keberanian dan ketangkasannya yang menaklukkan Quraisy membuka pintu bagi penduduk Mekah dan suku lain yang ingin memeluk Islam. Kaum Quraisy semakin keras menindak para pengikut Islam dari kaum-kaum lemah. Andai saja tidak dilarang oleh Rasulullah, Hamzah tentu sudah bertindak dengan pedangnya. Hamzah yang tidak kuasa menahan diri dari tindakan bengis Quraisy sangat mematuhi petuah keponakannya. Rasulullah SAW yang selalu memintanya agar bersabar sekalipun harus menjalani hidup sengsara di lembah Abu Talib saat kaum Quraisy memboikot Nabi dan keluarga besar Bani Hashim selama 3 tahun lamanya. Saat itu Hamzah berkata, "Demi Allah, andai saja Rasulullah tidak memerintahkan kita untuk bersabar, maka akan aku datangi Quraisy yang memboikot kita dan aku robek kertas kesepakatan pemboikotan." Lalu sahabatnya berkata, "Kita harus mentaati perintah Rasulullah." Hamzah menjawab, "Aku memohon untuk memerangi kaum Quraisy." Lalu Rasulullah menjawab, "Bersabarlah, janji Allah itu benar." Saat Rasulullah SAW memerintahkan hijrah ke Madinah, Hamzah pun mentaatinya dengan sepenuh hati, sekalipun sebenarnya ia mampu menghadapi kaum Quraisy. Saat hendak hijrah, Hamzah berkata kepada kaum Quraisy,
Aku Hamzah bin Abdul Muthalib. Aku akan hijrah ke Madinah. Siapa yang berani menghalangiku? Hadapi aku sekarang. Di Madinah, Hamzah bersama kaum muslimin membangun kota Madinah sebagai basis dakwah Islam. Hamzah pun ditunjuk Rasulullah SAW memimpin ekspedisi pengintaian di jalur dagang Quraisy. Pada tahun kedua Hijriah, kaum muslimin bermaksud mencegat kafilah dagang Quraisy untuk mengambil hak mereka yang dirampas Quraisy. Hamzah menyeru kepada kaum muslimin, "Wahai kaum muslimin, kita telah meninggalkan Mekah dengan meninggalkan seluruh harta dan rumah kita. Ada kabar dari Mekah. Abu Sufyan memimpin kafilah dagang seluruh harta Quraisy. Kabar ini ketika sampai di Mekah menjadi kesempatan besar bagi Abu Jahal untuk mengobarkan api peperangan dengan umat Islam di Madinah. Saat itu, turunlah wahyu Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan kaum muslimin berperang. Hamzah bin Abdul Muthalib ditunjuk oleh Nabi sebagai salah satu komandan perang di Lembah Badar. Maka terjadilah perang sengit pertama dalam Islam yang dikenal dengan Perang Badar. Sekitar 300 pasukan muslimin melawan hampir 1.000 personel Quraisy. Perang yang diawali dengan perang tanding ini kemudian meletus dengan sengit. Hamzah berhasil membunuh tokoh Quraisy yang paling membenci Nabi, yaitu ayah Hindun, Utbah bin Rabi'ah, dan putranya serta adiknya. Hingga akhirnya kaum muslimin berhasil memenangkan Perang Badar secara gilang gemilang. Hamzah bin Abdul Muthalib menjadi pahlawan Perang Badar. Ia tidak lagi disebut sang pemburu singa, tapi kini ia dijuluki singa Allah dan Rasulnya, karena kegigihannya membela agama Allah dan Rasulnya. Perang Badar menorehkan kesedihan bagi kaum Quraisy di Mekah. Nama Hamzah disebut-sebut sebagai biang dari kemalangan kaum Quraisy. Aroma dendam merebah di Mekah. Hindun, istri Abu Sufyan, bertekad membalas dendam atas kematian ayahnya, yaitu Utbah bin Rabi'ah, paman dan adiknya. Hindun berkata, "Aku akan membalas dendam padamu, wahai Muhammad. Aku akan membalas dendam padamu, wahai Hamzah." Dendam kaum Quraisy baru terlaksana setahun kemudian, tepatnya tahun 3 Hijriah. Kaum Quraisy pimpinan Abu Sufyan berhasil menghimpun sekitar 3.000 pasukan. Mereka bergerak ke Uhud di Madinah. Rasulullah SAW dan Hamzah bin Abdul Muthalib menjadi sasaran utama kaum Quraisy dalam peperangan ini. Hindun yang ikut dalam peperangan menyuruh kepada kaum musyrikin, "Jika kalian maju menghadapi musuh, akan kami berikan pelukan dan kami gelar permadani. Jika kalian mundur, lebih baik kita berpisah. Berpisah untuk selamanya. Wahai kaumku, ayo perangi mereka." Perang berlangsung sengit. Hamzah diserang oleh banyak musuh, tapi dengan gagahnya ia berhasil menumpah satu persatu musuh-musuh Islam. Tidak ada yang bisa mengalahkannya. Sejarah mencatat tidak kurang dari 30 Quraisy mati di tangannya. Kemenangan sudah diambang pintu. Andai saja para pemanah muslimin yang ditempatkan di Bukit Uhud tidak meninggalkan tempat lantaran tergiur harta rampasan, tentu kaum muslimin memenangi perang ini. Dalam kondisi inilah, tanpa disadari Hamzah, ada seorang bernama Wahsy yang diam-diam telah mengincarnya dari kejauhan. Hamzah menjadi bidikan tombak Wahsy, hingga saat sang singa Allah itu lengah, tombak Wahsy melesat dan menancap di perut Hamzah bin Abdul Muthalib. Paman tercinta Nabi ini berusaha sekuat tenaga bangkit untuk menyerang Wahsy, tapi tombak Wahsy begitu dalam melukainya, sehingga hanya beberapa langkah saja Hamzah kemudian tumbang dan menghembuskan nafas terakhirnya. Kaum muslimin terdesak hingga berlindung di atas bukit Uhud. Rasulullah SAW sendiri terus diburu hingga terluka parah. Sekitar 70 orang kaum muslimin gugur sebagai syahid. Jasad Hamzah yang terbaring di antara jenazah kaum muslimin lainnya dihampiri Hindun. Dengan dendam menyala, dikoyaknya tubuh Hamzah untuk kemudian dikunyah jantungnya, namun dimuntahkan kembali. Andai saja Hindun menelan jantung Hamzah, mungkin ceritanya akan berbeda, karena sesuai sabda Nabi, orang yang menelan bagian tubuh Hamzah tidak akan tersentuh api neraka. Usai peperangan, Rasulullah SAW dan para sahabatnya bersama-sama memeriksa jasad dan tubuh para syuhada yang gugur. Langkah Rasulullah terhenti di depan jasad paman tercintanya, Hamzah bin Abdul Muthalib. Air matanya menetes di kedua belah pipinya. Tidak sedikit pun terlintas di benak beliau bahwa moral bangsa Arab sudah merosot sedemikian rupa hingga dengan teganya berbuat keji dan kejam terhadap jasad pamannya. Rasulullah SAW mendekati jasad Hamzah lalu berkata, "Tidak pernah aku menderita sebagaimana yang kurasakan saat ini, dan tidak ada suasana apapun yang lebih menyakitkan diriku daripada suasana sekarang ini." Setelah itu, Rasulullah dan kaum muslimin mensolatkan jenazah pamannya dan para syuhada lainnya satu persatu. Pertama Hamzah disolatkan,
lalu dibawa lagi jasad seorang syahid untuk disalatkan, sementara jasad Hamzah tetap dibiarkannya di situ. Lalu jenazah itu diangkat, sedangkan jenazah Hamzah tetap di tempat. Kemudian dibawa jenazah yang ketiga dan dibaringkannya di samping jenazah Hamzah. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat lainnya mensalatkan mayat itu. Demikianlah Rasulullah mensalatkan para syuhada Uhud satu persatu, hingga jika dihitung maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat telah mensalatkan Hamzah sebanyak 70 kali. Begitu dalam cinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada sang paman, kesedihan mendalam begitu dirasakan Rasulullah atas syahidnya sang paman. Cara kematian yang dialami sang paman terus melekat di hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka setelah pembebasan kota Mekah, 5 tahun kemudian, Wahsy sang pembunuh Hamzah memeluk Islam di hadapan Rasul. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta diceritakan bagaimana ia membunuh Hamzah. Kepedihan hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang belum hilang semakin pedih ketika mendengar cerita Wahsy. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta Wahsy pergi menjauhi dirinya. Rasulullah tidak ingin melihat Wahsy. Namun begitu keislaman Wahsy diterima, tapi sisi kemanusiaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ingin melihat wajah Wahsy yang telah memeluk Islam. Itu sebabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengadukan dirinya kepada Allah. Ya Allah, inilah aku. Jangan kau hukum aku karena aku tidak bisa menerima ini. Tapi aku sudah memaafkan Wahsy. Wahsy masuk Islam, subhanallah. Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak berumur panjang dalam membela Islam. Tapi ia mampu membuktikan dirinya sebagai orang besar dalam sejarah Islam. Dalam kiprahnya yang pendek, Hamzah mendapat gelar Asadullah wa Asadur Rasul, ataupun singa Allah dan singa Rasulullah. Bahkan mendapat gelar paling mulia, yaitu Syahidus Syuhada, pemimpin orang-orang yang syahid. Orang-orang yang mati syahid memiliki posisi yang sangat mulia. Maka sungguh luar biasa jika pemimpinnya Hamzah bin Abdul Muthalib. Jenazah Hamzah dimakamkan di Madinah dan hingga kini menjadi tujuan para peziarah haji dan umrah dari seluruh dunia. Dan ini merupakan pelajaran yang sangat mahal. Boleh saja orang berusia pendek, tapi bagaimana seseorang dengan berkah usianya yang tidak panjang itu bisa melampaui orang-orang yang usianya lebih panjang daripada dirinya. Yang perlu kita ingat adalah hidup bukan sekedar berapa panjang usia kita, tapi seberapa berkah usia itu hingga padat dengan kebaikan. Apalah arti usia yang panjang jika penuh lubang? Sekali waktu diisi dengan kebaikan, sekali waktu diisi dengan kemaksiatan. Kita tidak tahu berapa Allah memberikan usia kepada kita. Maka isilah waktu kita dengan kebaikan semata-mata, seperti Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib. Dan inilah sedikit kisah tentang pemimpin para syuhada, Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib, singa Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.